Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan sosialisasi penggunaan aplikasi Monef SRA Dinas Dikpora Kabupaten Bantul. Tujuan dari penggunaan aplikasi untuk kegiatan SRA ini adalah yang pertama agar bisa membantu menentukan kriteria sekolah ramah anak sesuai dengan nilai instrumen. Yang kedua adalah mendapatkan hasil rekapitulasi nilai instrumen sekolah ramah anak secara efektif, cepat, ramah lingkungan melalui sistem paperless. Kemudian untuk alamat dari aplikasi SRA Dikpora Kabupaten Bantul adalah pada https://emoneter.cap/bantul.id. Dan Bapak Ibu perlu ketahui juga untuk aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi Gadis Pentul dengan akses terbatas. Bapak Ibu perlu ketahui juga tentang aplikasi ini adalah aplikasi ini masih dalam kondisi pembangunan dalam verifikasi Diskominfo. Jadi yang dimaksud koneksi terbatas itu adalah masih ada fitur yang memang belum secara sepenuhnya terkoneksi langsung pada aplikasi Gadis. Tabel yang terkoneksi langsung pada aplikasi ini adalah tabel pegawai yang hanya mengambil dari data email. Jadi cuma emailnya aja. Selain itu adalah data dumping. Dalam arti adalah data itu diambil dari server tabel-tabelnya pada 14 November 2022. Kemudian berakibat pada ketika ada penambahan atau pengubahan data selain email, maka data si Gadis tidak bisa berubah pada aplikasi e-moneter seperti itu. Jadi tidak langsung, itu salah satu keterbatasan. Jadi ketika ada perpindahan mutasi dan lain-lain, otomatis data yang di data pegawai itu tidak berubah, hanya memakai data dumping saja. Untuk halaman indeksnya seperti ini, di sana ada form login, kemudian ada untuk jika lupa atau mau bikin akun. Jadi Bapak Ibu yang baru nanti bikin akunnya lewat tombol bikin akun warna biru. Kemudian untuk mengawali Bapak Ibu yang bikin akun, terutama yang bikin akun atau yang lupa akun, akan mengikuti sebagai berikutnya. Bapak Ibu bisa mengklik tombol bikin atau lupa akun. Kemudian di sini karena aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi Gadis, jadi pastikan nama alamat emailnya, alamat emailnya yang ada di aplikasi si Gadis Pentul adalah benar, karena data akun Bapak Ibu, akun aplikasi SRA ini akan dikirim melalui email tersebut. Kemudian untuk proses berikutnya adalah membuat akun. Yang pertama adalah Bapak Ibu memasukkan username yang ada di aplikasi si Gadis Pentul. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan operator sekolah untuk menanyakan username-nya apa, username si gadisnya apa, itu di data pegawai sudah kami munculkan. Nah, silakan Bapak Ibu ngentri saja untuk isi username di gadis, kemudian dilanjutkan dengan pengentrian email. Email itu harus sama, jangan ketik itu harus sama dengan email yang ada di si gadis ini, karena memang untuk mengatasi agar username dan password itu memang benar-benar diterima oleh email yang memang sesuai. Jadi itu kenapa kita
melingkan dengan aplikasi lain. Kemudian Bapak Ibu juga memasukkan dengan kode pengaman. Jadi setiap website biasanya ada kode pengaman agar tidak data itu tidak harus data yang memang sesuai nggih. Jadi bukan hasil dari refresh. Kemudian setelah lengkap Bapak Ibu bisa klik kirim. Nah, itu setelah dikirim kirim tersebut, maka akun akan untuk proses verifikasi akun akan melalui email yang sudah ada. Silakan dicek emailnya. Kita melihat bahwa setelah dicek di email ternyata ada email masuk. Nah, di sini akan dilanjutkan dengan proses aktivasi. Jadi terkadang email yang masuk itu ada yang masuk ke folder spam, gitu. Jadi terkadang kenapa kok nggak masuk emailnya, gitu. Ternyata masuk di spam. Nah, silahkan nanti ketika masuk di spam silahkan mengeksekusi menjadi bukan spam. Jadi ketika ada email e-moneter masuk, maka dia akan masuk langsung di inbox atau di email masuk itu. Ini juga penting ya. Seperti ini nggih, itu untuk menu hasil pengiriman email itu nggih. Jadi nanti untuk pola dari username di aplikasi untuk SRA ini adalah username si gadis nama depan seperti itu. Nggih. Kemudian dilanjutkan dengan ngeklik aktivasi. Nah, di sini Bapak Ibu akan memulai untuk pengaktifan akun seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga karena aplikasi ini dalam proses pembangunan, maka Diskominfo menyarankan untuk masih memasukkan login server. Login servernya adalah nanti akan kita sampaikan pada proses sosialisasi nggih, itu. Nah, setelah Bapak Ibu klik link tersebut, maka akan diminta memasukkan untuk login dari servernya, yaitu user password dari servernya. Itu nanti monggo silakan masukkan username dan passwordnya sesuai yang ada di email, yang sudah dikirim di email. Nah, kemudian username yang sudah masuk, nanti akan ketika diklik itu nanti Bapak Ibu ketika servernya tadi dimasukkan, username akan muncul halaman reset password. Jadi disinilah akan terjadi proses pemasukan password. Jadi itu dengan kriteria yang sudah sesuai standar. Jadi isian password itu adalah 8 karakter kombinasi huruf kapital dan huruf kecil, kemudian angka dan kata karakter unit seperti tanda petung atau seperti itu. Kemudian ini sebenarnya sudah selesai dan bisa membuka untuk login di aplikasi SRA tadi, dan untuk data username atau password arsipnya masuk pada email Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu lupa bisa membuka email untuk melihat lagi apa username-nya, apa password-nya itu ada. Seperti itu. Nah, ini. Jadi ini adalah selesai untuk pembuatan akun. Nah, silahkan login melalui aplikasi
e-moneter nih dengan memasukkan username dan password sesuai yang dikirim. Ya. Untuk ketentuan loginnya adalah ketika terjadi kesalahan 3 kali nanti akan menunggu 10 menit karena ini mengikuti standar keamanan sistem ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai terlalu banyak salah, nanti akan lama. Kemudian Bapak Ibu perlu ketahui bahwa untuk kegagalan bikin dan lupa akun itu yang pertama adalah email di Sigadis tidak sama dengan email saat menu bikin atau lupa akun di aplikasi e-moneter. Jadi ketika diketik itu tidak sama, maka nanti tidak akan berhasil untuk membuat akun. Yang kedua adalah data yang masuk itu ternyata data setelah dumping. Jadi data yang masuk Sigadis setelah dumping. Misalnya untuk menjadikan operator itu nanti bisa dengan menunjuk karyawan lama yang sudah masuk sebelum dumping. Seperti itu nggih. Jadi yang bisa menjadi operator adalah yang masih lama, yang masuk sebelum dumping. Kemudian untuk mengisi instrumennya, kita masuk pada cara mengisi instrumen Monev SRA sekolah. Yang pertama adalah Bapak Ibu login dengan akun yang Bapak Ibu sudah bikin tadi. Tadi memasukkan username, password, kemudian memasukkan kode pengaman dan klik masuk. Nah, itu tampilannya untuk menu kegiatannya silahkan ada 2 pilihan, yaitu silahkan memilih kegiatan Monev SRA. Kemudian setelah memilih itu maka Bapak Ibu akan menginstal instrumennya. Jadi itu masih belum terinstall, berarti 0 pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu bisa mengklik install. Kemudian setelah menginstal itu adalah proses untuk mengisi jawaban. Jadi di situ ada 55 pertanyaan. Bapak Ibu satu persatu silahkan mengisi. Jadi memilih mengklik isi atau ubah jawaban. Dokumen apa yang disiapkan adalah dokumen yang terkait dengan kegiatan SRA, misalnya SK. Itu diperlukan ada pada instrumen. Format filenya adalah PDF dengan ukuran yang sudah ditentukan. Jangan sampai melebihi ukuran yang ditentukan. Kemudian foto-foto kegiatan. Formatnya adalah JPG. Itu. Kemudian selanjutnya adalah mengisi instrumen. Jadi di sana ada pilihan jawaban ya, atau ada kriteria yang lain dan tidak. Jika ya, maka akan diikuti dengan mengunggah bukti fisik atau data pendukung, kemudian klik simpan. Nah, seperti ini. Jadi cara untuk mengunggah bukti fisik silahkan mengisi bukti fisik. Kemudian jika tidak bisa, jadi melebihi ketentuan, misalnya filenya lebih ini kan ketentuannya 50 MB, melebihi ketentuannya itu maka bisa Bapak Ibu menggunakan share link. Nah, itu share link publik. Jadi kemudian Bapak Ibu klik simpan, tapi kita lebih merekomendasikan untuk mengunggah data saja. Kemudian kita lanjutkan untuk Bapak Ibu yang bertugas untuk menjadi verifikator instrumen SRA sekolah. Tuh. Yang pertama adalah tetap sama, Bapak Ibu silahkan memasukkan username, mengisi password dan pengaman. Kode pengaman ini biasanya verifikator itu adalah Bapak Ibu pengawas. Itu. Jadi Bapak Ibu pengawas yang memang belum punya akun itu silahkan membuat akun. Nah, pastikan untuk data email Bapak Ibu itu sudah benar. Jadi silakan menghubungi admin dinas. Mungkin siapa yang bertugas sebagai admin dinas nantinya itu untuk mengupdate data
email atau data email atau dengan sendiri nggih. Kalau punya akun sendiri bisa mengupdate, tapi kalau tidak bisa menghubungi admin Sikadis Dinas nggih untuk mengentri email tersebut di Subak Kepegawaian nggih. Nah, setelah login nanti Bapak Ibu akan muncul halaman untuk proses memverifikasi usulan dari sekolah, usulan instrumen, memverifikasi instrumen nggih dari sekolah. Seperti ini nggih. Tadi di sana sudah SD contoh ini adalah sudah mempunyai 55 pertanyaan untuk diverifikasi ya. Untuk memverifikasi silahkan memilih pilih itu nggih. Nggih, di sana akan muncul 55 pertanyaan nggih. Jadi Bapak Ibu untuk memulai verifikasi bisa klik verifikasi. Apabila tombolnya itu masih tidak aktif berarti mungkin ada sesuatu yang belum sesuai. Nah, itu dalam arti di sana sekolah belum memberikan jawaban, maka tidak bisa diverifikasi. Nah, salah satunya adalah menghubungi operator sekolah untuk segera mengisi jawabannya dan men-share-link-kan bukti fisiknya. Seperti ini. Jadi ya, seperti ini untuk proses memverifikasi dokumen itu Bapak Ibu hanya mencocokkan apakah bukti fisik itu memang sudah sesuai belum. Jadi untuk pertanyaan misalnya ini adakah SK dari pemerintah daerah, SK kepala daerah, dinas, PPA, OPD pengampu satuan pendidikan itu ada enggak SK-nya? Kalau ada sudah sesuai belum? Kalau sesuai pilih ya, tetap disimpan. Apabila tidak sesuai maka tidak, itu dalam arti Bapak Ibu bisa mengubah nilai jawaban, pilihan jawaban dari ya bisa tidak, dari tidak bisa ya kalau memang sudah sesuai dengan pertanyaan yang di atasnya. Kemudian klik simpan. Ya. Nah, ketentuan dari verifikasi ini adalah proses verifikasi ini adalah bersifat final, tidak ada proses revisi instrumen seperti itu. Bapak Ibu ya sebenarnya jangan lupa logout, Jadi ketika Bapak Ibu selesai menggunakan aplikasi ini silakan logout untuk keamanannya. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi Bapak Ibu yang masih kebingungan, bisa Bapak Ibu lihat di YouTube-nya. Di sini kita sediakan channel Sikadis Bentul, @sikadisbentul, dan jangan lupa Bapak Ibu bisa men-subscribe, men-like, dan men-share agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi ini. Seperti itu, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.